di podcast Cita Rasa Maritim. Podcast yang ngebahas tentang kuliner khas-khas dari daerah pesisir Indonesia. Aku Risa. Kita bakal ngebahas sesuatu yang menurut aku nih spesial banget. Sebelumnya pernah nggak sih kalian tuh kepikiran kalau ternyata makanan bisa menceritakan kisah suatu daerah? Bukan cuma soal rasanya, tapi juga budayanya, bahkan tuh cara mereka bertahan hidup selama ratusan tahun di tepi laut. Nah, di episode kali ini aku bakal ngebahas makanan khas dari Kepulauan Riau, yaitu mie tarempa dan roti kirai. Makanan yang dari luar tuh kelihatannya biasa aja, tapi ternyata menyimpan makna yang dalam. Di episode kali ini aku udah ngundang 3 teman kuliah aku yang kebetulan nih tahu tentang yang punya pengetahuan atau pengalaman tentang kuliner ini. Ada Dila, Rina, dan Feby. Sebentar lagi mereka nih bakal gabung sama kita untuk ngobrol santai. Kalau kalian siap, langsung aja kita mulai episode Cita Rasa Maritim kali ini. Oke, sekarang kita udah lengkap berempat nih. Di sini ada Feby, ada Rina, ada Dila juga. Makasih ya udah datang dan gabung di podcast Cita Rasa Maritim hari ini. Sama-sama Riz, makasih juga ya udah ngundang kami untuk ngobrol bareng tentang topik yang akan kita bahas hari ini. Iya, aku juga jadi lapar nih dengar judulnya. Sama, begitu dengar mie tarempa, aku langsung semangat nih mau datang. Bagus. Sebelum masuk ke pembahasannya, aku mau tanya dulu nih, kesan pertama kalian waktu dengar mie tarempa itu apa sih? Kalau aku sih kebayang sama mie-nya yang warna kuning, terus ada ikan-ikannya, apalagi dimakannya pas lagi duduk di tepi laut. Kalau aku ingetnya pas SD, zaman aku SD itu dulu aku pernah diajakin makan ke kedai warung mie tarempa. Nah di situ aku ngerasa mie-nya tuh beda banget sama mie yang lain. Kalau aku lebih ke penasaran sih, waktu pertama dengar mie pakai ikan, gimana ya rasanya? Tapi setelah aku nyoba, ketagihan. Nah, itu dia yang bakal kita kupas hari ini. Langsung aja nggak sih kita mulai? Boleh? Oke, kita mulai dari mie tarempa dulu nggak sih? Dila, kamu kan orang asli sini. Bisa nggak sih kamu ceritain sebenarnya mie tarempa itu asalnya dari mana? Bisa, jadi sebenarnya kalau ada nih ceritanya, mie tarempa itu dia berasal dari Tarempa. Tarempa itu di mana? Dia tuh kota kecil gitu, ada di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Nah mungkin karena seiring berjalannya waktu dan dikenalkan dari generasi ke generasi gitu kan, jadi makanan ini tuh makin luas lah di Kepri ini. Dan salah satunya tuh udah ada di Tanjung Pinang, ada di di Batu Tujuh dekat arah Kijang Lama itu mau ke puskesmas, dia di pinggir jalan ada tuh yang jual mie tarempa. Kayaknya itu yang jual beneran orang Tarempa sih, makanya rasanya tuh mirip banget gitu. Dan yang paling menarik katanya mie tarempa ini tuh perpaduan dua budaya ya, budaya Tionghoa dan budaya Melayu. Iya, ada 2 budaya di situ. Nah, ada juga ceritanya itu Riz. Jadi yang pertama, kalau dari Tionghoanya itu ceritanya gini, pas zaman itu ada orang Tionghoa yang buka warung mie tarempa. Nah, tapi yang jual itu sesama orang Tionghoa. Makanya tekstur mie-nya itu ciri khas banget kan. Dia tipis, terus kenyal sama lebar, dan cara masaknya itu juga ditumis gitu. Dicampurlah sama rempah-rempahnya bumbu orang Melayu ini kan. Makanya mungkin mie tarempa itu bisa selezat itu karena campuran antara 2 budaya itu sih. Wah, gak nyangka ya, aku taunya tuh mie tarempa itu mie biasa aja gitu. Ternyata ada unsur budaya di dalamnya. Iya, benar banget Feb, Dila. Dan itu yang bikin kuliner Kepri itu kaya banget. Nah, kalian tahu nggak? Aku tuh kan pernah baca di artikel online, judulnya itu Tahukah Kamu? Nah, di artikel itu bilang kalau Kepri itu secara historis merupakan pertemuan antara berbagai komunitas. Komunitas apa sih, Rin? Komunitasnya itu ada banyak Riz, yaitu ada Melayu, Tionghoa, Arab, Bugis, semua bercampur sehingga kita itu kaya dengan kulinernya. Nah, soal penggunaan ikan tongkol sebagai bahan utama, itu kan yang bikin beda mie tarempa dengan mie lain kan? Dari yang kamu baca, kenapa sih harus ikan tongkol? Nah benar banget Riz, yang aku baca dari buku nih ya, sama kan aku punya teman nih dari Anambas.
Jadi yang aku baca sama yang aku dengar dari cerita dia, ikan tongkol itu mudah didapat di perairan sana. Nah, kalian tahu nggak sih kalau mayoritas mata pencarian mereka di sana itu nelayan? Oh iya. Nah, jadi otomatis laut itu sumber utama kehidupan mereka. Nah, wajar kan kalau ikan itu bahan makanan pokok, bukan ayam atau daging. Ini tuh bukan soal pilihan rasa, tetapi itulah yang tersedia dan ada di kehidupan sehari-hari mereka. Oh iya lagi, aku pernah denger juga katanya tuh bisa dibilang mita rempah ini kayak kata jujur yang menggambarkan kehidupan si pembuatnya itu. Aku suka banget frasa itu, Dil. Jujur mencerminkan kehidupan pembuatnya, itu dapat banget. Ngomongin soal asal usul dan juga budaya dari mita rempah nih, sebenarnya rasanya tuh gimana sih? Aku jadi kebayang-bayang deh. Pas banget kamu nanya itu, kan kamu udah pernah makan nih. Kamu aja nggak sih yang cerita? Boleh. Nah, jadi waktu itu aku tuh diajakin sama Dila. Dila tuh ngajakin aku, katanya rugi banget kalau misalnya aku udah di Pinang tapi belum nyobain mita rempah. Jadi ya udah deh, kami pergi, warungnya itu deket dengan kosan aku di daerah Batuju yang tadi Dila bilang. Nah, terus kami makan berdua. Awalnya tuh aku pikir mita rempah itu rasanya bakalan amis karena dia pakai ikan kan. Iya. Kebetulan juga aku kurang suka sama ikan. Tapi pas dicobain ternyata nggak sama sekali. Rasanya tuh benar-benar gurihnya tuh kerasa banget. Nah, ada rasa manisnya, terus rasa asamnya itu bikin mita rempah tuh jadi segar. Aku aja sampai nambah loh waktu itu. Dan yang paling aku ingat dari mita rempah itu aromanya yang beda banget. Kalian bisa bayangin nggak ikan tongkol dimasak dengan rempah-rempah sedikit berasap? Pokoknya aku tuh belum bisa nemuin itu di tempat-tempat sebelumnya. Iya kan, beda banget kan dia sama mie yang lain. Makanya tadi kayak yang aku bilang itu, dia tuh teksturnya ya tipis, kenyal, lebar. Terus dia dimasaknya juga ditumis gitu kan. Dan cara makannya itu katanya ada 3 versi kan, kering, basah, dan nyemek. Kalian tuh lebih suka yang mana sih? Kalau aku ya Riz, kalau aku tuh tim nyemek sih. Nah kan pertama kali aku nyoba, aku kan pertama tuh pesan yang kering. Tapi si ibu penjual malah nyaranin aku buat coba yang nyemek. Nah katanya itu tuh yang paling khas. Nah bener banget, pas aku nyoba itu bumbunya kental. Dia tuh nyatu sama mie tapi masih ada sedikit kelembapannya. Jujur, versi nyemek paling endul sih. Aku setuju banget sama Rina, versi nyemek itu best banget. Sama aku juga tim nyemak, karena aku tuh paling suka kalau toppingnya tuh sama ikan suwir, ikan yang disuir-suir kecil gitu, dicampur lagi sama telur yang direbus. Nah, itu aku paling suka sama ini. Satu piring banyak kejutan tekstur ya, Dil? Iya, makanya dibilang ini tuh dua budaya yang dijadikan dalam satu piring. Dan fun fact-nya lagi, kalau kalian pada makan mita rempah yang ada di Kepri ya, yang asli di Kepri, itu kalian dapat lagi kayak cemilan pelengkapnya gitu. Tahu nggak apa? Gak tahu apa tuh? Apa tuh? Nggak tahu? Nggak. Namanya tuh roti kirai, tahu nggak? Oh, ya. ada Nah, sih. udah dengar. Nah, itulah cemilan pelengkapnya buat makan mita rempah. Oh serius? Jadi bisa makan berbarengan dong? Nah, itu yang pengen aku bahas sekarang ini tentang roti kirai. Katanya roti kirai dan mita rempah ini tuh kayak duo yang nggak bisa dipisahin. Dua combo. Ya, Dila, kamu bisa nggak sih ceritain tentang roti kirai ini? Boleh Riz, jadi roti kirai itu sama mita rempah sebenarnya tuh 11-12 gitu karena sama-sama makanan khas dari Kepulauan Riau. Tapi roti kirai ini tuh dia punya bentuk tersendirinya lagi. Kalian tau nggak bentuknya tuh kayak gimana? Aku nggak tahu. Kurang tahu sih. Kayak jaring jalan lain bukan? Nah bener, dia tuh kayak jaring jalan nelayan. Tahu kan jaring jalan nelayan kayak iya, gimana? tahu, Nah tahu. bentuknya tuh kayak gitu. Dan ternyata di balik bentuknya itu dia punya cerita lagi di dalamnya. Jadi ceritanya kenapa bentuknya kayak gitu, karena masyarakat di sana tuh berharap orang yang menikmati dan merasakan roti kirai ini tuh mikir kalau misalkan roti kirai berasal dari sini. Roti kirai itu bersangkutan sama laut dan juga kehidupan nelayan yang tinggal di sana gitu. Oh, waktu itu aku pernah lihat sih di Instagram ada food vlogger yang posting waktu dia main ke Kepri. Aku pikirnya itu kayak crepe biasa, ternyata beda. Iya, dan yang menariknya bentuk jala itu bukan sekedar estetika. Kalian tahu nggak sih kalau bentuk jala itu punya simbol?
Enggak. Tahu sih, tapi nggak tahu lebih dalamnya gitu. Nah, gini guys, kan aku pernah nih nonton video dokumenter YouTube tentang kuliner khas Melayu. Di sana itu mereka bahas tentang masyarakat nelayan itu sering memasukkan kehidupan mereka dengan makanannya. Roti kirai salah satunya. Oh, Dia kayak sangkut paut sama yang tadi itu ya. Iya dia. Oh, itu yang bikin aku terkesima. Bahkan dalam bentuk makanan pun ada cerita identitas di Iya. sana ya. Kalau teksturnya gimana sih, Dir? Kalau teksturnya itu dia lembut terus agak basah. Nah, karena dia tuh dimakannya kan sama kuah. Nah, kuahnya itulah makanya dia kayak sengaja gitu dibentuk agak jaring-jaring biar kuahnya itu dia meresap ke dalam adonan itu. Gitu. Nah, soal kuahnya, Feby kamu udah pernah coba belum? belum sih, makanya dari tadi tuh aku penasaran banget. Emang biasanya tuh dimakan pakai kuah apa sih? Paling umum sih pakai kuah kari ayam atau gulai. Rasanya itu kayak akan rempah dan juga gurih. Nah, ada juga nih versi manisnya. Kalau kita masyarakat Kepri sebutnya kuah kinca ya nggak? Iya, pernah sih. Nah, dia itu versi kayak santan tapi manis. Jadi kan aku pernah nyoba nih di festival kuliner kemarin. Menurutku ya dua-duanya itu enak dengan caranya tersendiri. Nah, makanya yang aku suka dari roti kirai itu karena dia tuh kayak gampang aja kita mau makan pas kapan, misalnya sarapan, terus cemilan di sore hari. Dia tuh nggak ribet gitu lah, tapi dia tetap punya karakter tersendiri. Kalau dipikir-pikir, kedua makanan tadi sama-sama punya simbol kehidupan masyarakat laut ya. Iya, aku sempat mikirin itu tadi. Kayaknya dua makanan ini mempunyai makna yang lebih dalam di baliknya ya. Kalian ngelihatnya gimana? Apa yang sebenarnya dua makanan ini ceritakan soal masyarakat Kepri? Menurut aku, ini adalah bukti nyata bahwa masyarakat Kepri memiliki hubungan erat dengan laut. Yang tadi kan, ikan tongkol di mita rempah, bentuk jala di roti kirai. Nah, dari yang jurnal aku baca, kuliner merupakan salah satu bentuk identitas suatu budaya yang paling tahan lama. Kalau dari aku mungkin karena ini ya aku sebagai orang yang besar dan juga tinggalnya di sini, aku beranggapan kalau mie tarempa sama roti kiri itu tuh bukan cuma sekedar nama antara mie dengan roti, tapi dia tuh juga punya makna tersendiri lagi gitu. Dan bahkan ya orang dari luar kalau misalkan nih ke Kepri, nah mereka tuh dihidangkan sama mie tarempa dan juga roti kirai. Iya sih, jadi itu universal banget sih kalau dipikir-pikir. Jadi kalau makanannya itu punya identitas budaya yang kuat kayak gini, maknanya itu jauh lebih dalam. Aku jadi ngerasa terhubung deh sama daerah ini setelah tahu ceritanya. Itu yang aku harap bisa sampai ke yang dengerin podcast hari ini, bahwa ketika kita makan mie tarempa ataupun roti kirai, kita tuh nggak cuma soal menikmati rasa, tapi kita lagi menghargai warisan budaya dari mereka, dari yang tinggal dan bertahan hidup di tepi laut. Nah, sebelum kita tutup, aku ada satu hal lagi yang mau aku obrolin sama kalian tentang masa depan kuliner-kuliner seperti ini. Menurut kalian gimana sih mie tarempa dan roti kirai ini bisa terus bertahan dan berkembang atau justru ada kekhawatiran tersendiri? Jujur, aku punya dua perasaan sih soal ini. Di satu sisi, aku itu optimis karena kita lihat kan sekarang konten kuliner itu lagi naik. Nah, kita juga lihat di media sosial kayak TikTok, YouTube, Instagram, food vlogger itu sudah sering menyoroti makanan khas daerah termasuk di Kepri. Nah, kalau kalian tahu nih, mie tarempa sudah masuk ke konten kuliner nasional. Keren gak sih? Keren ya. Kalau aku sih di tim optimis karena aku lihat di zaman sekarang itu udah banyak banget nih kalangan dari remaja di Kepri itu mulai memperkenalkan mie tarempa dan juga roti kirai ini di media sosialnya. Bahkan pemerintah juga ikut mendorong kegiatan ini tuh sebagai kuliner wisata di Tanjung Pinang atau di Kepri. Kalau aku sih ada yang sedikit aku khawatirkan ya, kalau sesuatu itu menjadi terlalu viral atau komersialisasi, maka kadang akan kehilangan kualitas dan juga keasliannya. Jadi aku tuh pernah nonton di YouTube tentang makanan tradisional yang udah dimodifikasi untuk dijual ke pasar yang lebih luas lagi, namun kehilangan ciri khasnya. Jadi aku berharap ini nggak terjadi pada mie tarempa dan juga roti kirai.
Nah, itu poin penting, Feb. Itu kuncinya ada di kita sih, generasi muda yang ada di Kepri sendiri. Kita itu harus bangga punya makanan mie tarempa dan roti kirai. Dan kita juga harus mau belajar nih cara membuat dan cara merawatnya dengan mempertahankan keasliannya. Dan yang paling penting itu juga yang kayak kata Rina tadi, kita harus tetap jaga keasliannya, kayak ikan tongkolnya, terus roti kirainya tuh yang dibuat handmade, mie-nya juga handmade, sama bentuk dari jalan layang itu sendiri. Aku suka banget nih arah obrolan ini. Intinya tuh optimis tapi tetap harus waspada. Dan kita semua punya peran, bahkan sekecil memilih makan mie tarempa dan roti kira itu di warung lokal daripada fast food. Bener banget, itu dimulai dari perut sendiri. Betul. Oke guys, kita udah sampai di ujung episode kali ini. Sebelum aku tutup, kayaknya aku mau dengar satu kalimat terakhir atau kesan dari obrolan ini. Mungkin bisa dimulai dari Dila? Kalau dari aku sih, aku berharap mie tarempa sama roti kirim itu tetap terus dijaga dan dilestarikan keasliannya, supaya orang-orang di luar Kepri ini datang ke sini bisa ngerasain sendiri gimana rasanya makan langsung di Kepri ini. Dan aku makin pengen eksplor kuliner pesisir lainnya. Tentunya aku akan segera nyobain roti kirai. Nah, kalau kalimat terakhir aku, makanan itu cerita, dan kita semua itu punya tanggung jawab untuk menjaga cerita agar tetap hidup. Aku nggak bisa nutup yang lebih baik dari ini. Makasih banyak ya buat Feby, Dila, dan Rina udah hadir dan berbagi hari ini. Sama-sama. Dan buat kalian semua yang udah dengerin podcast Cita Rasa Maritim hari ini, semoga obrolan kita hari ini tuh bisa bikin kalian makin cinta sama kuliner lokal. Jika ada kesempatan buat datang ke Tanjung Pinang atau ke Kepulauan Riau, mungkin kalian bisa coba makan di tempatnya langsung. Kalau udah cobain, jangan lupa komen di kolom komentar ya. Selamat menikmati dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!